Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 273. Ada yang mau hangat? Tanya Davian tiba-tiba, membuat Alea tersentak dari lamunannya. Gak, makasih, jawab Alea singkat, senyumnya dibuat-buat, sekadar menutupi gejolak batin yang masih mengambang dalam dadanya. Din yang mendengar perkataan adiknya, tersenyum jahil. Boleh, Bang. 1 des susu, gula sedikit, ditambah. Gak jadi, kalau mau paket komplit bayarnya pakai dolar. Davian kembali duduk di posisinya. Dia memang tidak berniat ingin membuat hanya saja basa-basi untuk menghibur Alea yang sejak tadi hanya murung. Din terkekeh. Macam kamu dibayar dolar, rugi banget. Mending ngasih istri cantikku ini. Pintar masak, ngurus suami, anak, dan segalanya. Tangan Din mengelus tangan Azarin berulang kali. Davian pun refleks memutar bola matanya, sementara Alea mengulas senyum kecut sambil menatap ke arah lain. Hingga tak berselang lama, suara Pak Argatama kembali terdengar, pandangannya pun terarah pada Din. Nak, kalau kandungan istrimu membaik dan dokter bilang aman, Papa sarankan kalian pergi umrah lagi. Di sana bisa lebih tenang, fokus ibadah, dan sekalian bulan madu. Mumpung waktunya pas. Azarin sontak menunduk, malu-malu. Matanya berkilat lembut saat menoleh ke Din, yang langsung mengangguk penuh syukur. Amin, Pak. Kalau Azaz siap, insya Allah kami berangkat. Niatnya pun ibadah, jawab Din mantap. Ibu juga setuju, Nak. Apalagi setelah semua yang kalian lalui, ada baiknya kalian menikmati waktu berdua di Tanah Suci. Ibu doakan semoga semuanya dilancarkan, timpal Bu Mahira. Azarin tersipu, kembali menunduk, namun tak dapat menyembunyikan rona bahagianya. Tapi kalau mau ke Tanah Suci, niatnya ibadah, Bu, bukan bulan madu. Lirih Azarin. Tak ayal Bu Mahira tersenyum lembut. Bulan madu juga ibadah, Nak, apalagi dilakukan di tempat-tempat suci. Azarin hanya mengangguk pelan sambil tersenyum di balik cadarnya. Sementara itu, Alea menunduk lebih dalam, tak ingin siapapun melihat matanya yang mulai berkaca. Sehangat itu dukungan yang diberikan keluarga ini pada Azarin. Bahkan gagasan tentang bulan madu pun dibalut dengan indahnya ibadah. Sementara dia, bahkan dulu ketika dia mendatangi rumah mertuanya harus dengan rasa malu dan tanpa satu pun tangan yang menyambut. Meski hatinya memberontak, bibirnya tetap terkunci. Dia memilih diam. Menjawab seadanya saat disapa, dan tersenyum hanya jika memang diperlukan. Karena dia tahu untuk mengeluh pun dia tak lagi punya tempat. Namun, di antara percakapan yang sempat mereda, tiba-tiba terdengar suara Davian memecah keheningan dengan nada jahilnya yang khas. Jadi, mau ke Tanah Suci dulu atau resepsi dulu, nih? Ujarnya sambil menyipitkan mata ke arah kakaknya. Senyumnya nakal, mata menyorot geli. Takutnya, anak yang lagi santai di perut kakak ipar itu udah bahagia bayangin mau ke Mekah sambil bulan madu, malah keburu diajak denger musik orkes kampung duluan. Tawa kecil pun pecah dari beberapa orang yang duduk di sana, termasuk Bu Mahira yang menepuk pelan. 23. Lengan Davian seraya menggeleng kecil. Azarin hanya menunduk, menenahan senyum di balik cadarnya, pipinya tampak memerah, entah karena malu, atau justru karena geli. Din, yang duduk tenang di samping istrinya, hanya tersenyum mendengar gurauan sang adik. Tanah Suci itu panggilan langit, Dek. Kalau memang waktunya tepat dan Allah izinkan, kami akan pergi lebih dulu. Bukan soal bulan madu atau resepsi, tapi tentang menyempurnakan syukur, menyusun doa-doa di tempat yang paling suci di dunia.
Dia menatap Azarin sejenak, matanya teduh, penuh makna, sebelum melanjutkan dengan nada bercanda yang tetap syarat kelembutan. Lagi pula, istriku ini sudah aku halalkan dengan ijab kabul di depan para saksi. Resepsi itu hanya syiar, Dek. Tapi kalau kamu pengen joget di pelaminan, nanti abang siapin juga resepsi khusus buat kamu. Siapa tahu tahun depan nyusul. Tawa kembali meledak. Davian mendengkus sambil mencibir main-main. Abang, bener-bener. Udah bisa ceramah, tapi tetap nyebelin. Azarin hanya mencubit pelan lengan Din di balik kain bajunya, membuat pria itu menoleh dengan tatapan pura-pura kesakitan yang justru membuat semua orang makin tergelak. Kenapa, sayang, kamu juga setuju kalau Davi menikah di kampung ini dengan gadis di sini? Bisik Din di sela tawa, cukup untuk membuat Azarin kembali tertunduk sambil menyenggol lengan Din. Pak Argatama pun menepuk lututnya sambil tertawa renyah. Yang penting, semua bahagia. Resepsi, umrah, apapun itu, asal kalian saling menguatkan dan niatnya lillah, Papa akan selalu dukung. Terima kasih, Pak, ucap Azarin masih dengan posisi menunduk. Untuk usulan Papa, mungkin aku lebih setuju adain resepsi dulu, apalagi Papa kebetulan masih di Indonesia, Ibu juga. Pak Argatama mengangguk setuju, dia pun beralih menatap putranya, seolah meminta usulan dari Din sebagai kepala rumah tangga. Tak ayal, Din mengangguk. Tak masalah, aku setuju-setuju saja, apalagi kandungan Aza baru 3 bulan, belum terlalu mencolok jika adain acara resepsi. Hanya saja, sesuai permintaan Aza tadi, mungkin kita lebih kekeluargaan, seperti tamu yang diundang, benar-benar kerabat dekat, kolega bisnis yang dekat juga. Tidak masalah, Nak, ujar Pak Argatama, kalian atur sendiri untuk tamu undangannya. Malam kian larut. Lampu-lampu ruang tengah meredup, digantikan cahaya remang dari lampu dinding yang menyorot lembut ke setiap sudut. Obrolan yang semula hangat mulai surut, perlahan larut dalam kantuk yang menyusup diam-diam. Azarin menatap sekeliling, lalu tersenyum kecil sembari mengusap perutnya. Bayi di dalam kandungan terasa begitu tenang malam ini, seolah tahu ibunya sedang berbahagia. Aku pamit istirahat dulu, ya, ucapnya pelan. Din sempat hendak berdiri, namun cepat dicegah oleh Azarin. Gak usah, Mas. Temani Papa aja. Aku ke kamar sendiri, tuturnya lembut. Din menatapnya sejenak, lalu mengangguk dan kembali duduk. Langkah Azarin ringan saat menaiki tangga menuju lantai 2, tapi hatinya terasa sedikit gelisah ketika melewati kamar ibunya yang berada di ruang tengah. Jantungnya berdegup lebih cepat. Entah dorongan dari mana, kakinya menapak pelan ke depan pintu kamar itu. Dia ingin memastikan, hanya sekadar memastikan apakah ibunya sudah tertidur dengan nyaman. Tangannya hampir mengetuk, namun dia urungkan. Dia takut mengganggu. Namun, rasa penasaran mengalahkan segalanya. Dengan sangat perlahan, dia mendorong daun pintu itu. Suara engselnya berderit samar, cukup untuk membuat napas Azarin tertahan. 24. Yang tampak di balik pintu itu membuatnya membeku di tempat. Alea tengah menangis terseduh dalam pelukan Herlina, tubuhnya gemetar dan bahunya naik turun karena tangis yang tak tertahan. Air matanya seperti hujan yang tak kunjung reda. Aku gak iri sama Aza, Umi, dia memang pantas bahagia. Suara Alea lirih namun tajam, menusuk hati yang mendengar. Tapi, aku juga ingin dicintai. Aku juga ingin dipeluk hangat seperti dia. Sama suami, sama keluarganya. Kehadiran anaknya begitu dirayakan, disambut baik. Bahkan resepsi pernikahan pun, menjadi hal yang paling ditunggu. Aku gak pernah merasakan itu, Umi, kenapa aku gak seberuntung Aza? Azarin menahan napas. Dadanya bergemuruh. Kalimat itu seperti sejumput pisau, mengiris lapisan hatinya perlahan-lahan.
Herlina melepaskan pelukannya, memegang kedua pundak Alea, dan menatap dengan wajah kosong yang sepi dari kenangan. Bukannya kamu dekat dengan anak mereka yang satu itu, yang namanya Davian? Tanyanya polos, seperti bertanya pada orang asing. Alea cepat menggeleng. Gak, Bu. Dia cuma bercanda. Kami gak dekat. Sejenak hening. Lalu pertanyaan lain datang, lebih dalam. Lalu siapa sebenarnya ayah dari anakmu? Azarin tertegun. Dia nyaris tak sanggup berdiri di tempatnya. Sudah Nati, jawab Alea nyaris berbisik. Tangisnya kembali pecah. Keluarganya pun sudah mati. Anakku hanya punya diriku, dan keluarga ini saja. Herlina mengusap pelan punggung Alea, tak tahu harus berkata apa. Lalu, kamu mau apa sekarang? Tanya Herlina akhirnya, pasrah dalam ketidaktahuannya. Alea menunduk, suara parau meluncur dari bibir yang gemetar. Minta Aza pergi, Umi, aku gak sanggup serumah sama dia. Aku, manusia biasa. Aku takut kalau rasa iri ini berubah jadi benci. Aku takut berdosa karena menyimpan dengki pada saudaraku sendiri. Waktu seolah berhenti. Dunia Azarin runtuh dalam sekejap. Ucapan itu, permintaan itu, seperti godam yang menghantam dadanya tanpa ampun. Mulutnya terbuka, tetapi tak satu kata pun keluar. Pandangannya kabur oleh air mata yang menyesak di pelupuk. Namun, di tengah keterkejutannya barusan, terdengarlah jawaban yang lebih menghancurkan daripada apapun yang pernah dia bayangkan. Baiklah, gumam Umi Herlina dengan suara lelah. Nanti Umi minta Aza pergi, rumah ini juga terlalu ramai akhir-akhir ini. Umi pun, sebenarnya lebih suka tenang. Azarin mundur satu langkah, dua langkah. Napasnya mulai tercekat. Jantungnya seperti dihimpit batu besar. Tangannya bergetar saat menggenggam perutnya yang mulai mengeras karena tekanan batin. Dia ingin berteriak, ingin masuk dan berkata bahwa dia juga anaknya, bahwa dia juga berhak dicintai. Namun, sang ibu menatap kakaknya dengan hangat. Senyum yang sama, yang dulu pernah dia dapatkan. Tangis tak bersuara akhirnya luruh juga, jatuh di pipinya yang pucat. Perlahan, Azarin menutup pintu, memastikan tak satu pun suara tangisnya bocor ke dalam. Lalu ia melangkah. Setiap anak tangga menuju lantai 2 terasa seperti membawa beban 1000 luka. Dia menggigit bibirnya agar tak menangis, tetapi air mata terus mengalir tanpa bisa dicegah. Dunia yang tadi hangat, kini terasa begitu dingin. Begitu asing. Sampai di kamarnya, Azarin menutup pintu rapat, lalu terduduk lemas di tepi ranjang. Perutnya terasa 25. Diremas-remas oleh gelombang emosi yang sulit dikendalikan. Di bawah lampu remang, dia memeluk dirinya sendiri, menggigil bukan karena dingin, tetapi karena kehilangan. Bahkan saat tak lagi mengingatku, Umi tetap memilih kakak. Fajar baru saja menyingkap tirainya, menumpahkan cahaya lembut ke sela-sela jendela kamar yang masih dipenuhi sunyi. Usai menunaikan tahajud dan dilanjutkan dengan sakat subuh bersama, zikir, dan membaca Al-Quran, Din melangkah perlahan ke arah istrinya yang tengah melipat mukena di pojok ranjang. Dia tampak khusyuk, namun sorot matanya menyimpan gulana yang tak biasa. Din mendekat, lalu tanpa suara, melingkarkan lengannya dari belakang, memeluk tubuh mungil Azarin yang dingin seperti angin dini hari. Pelukannya lembut, namun dalam, seperti ingin menyampaikan kerinduan yang tertahan semalaman. Kamu janji, sayang, satu lupa, ya, bisiknya pelan di telinga istrinya, suara itu penuh cinta yang bergelombang dalam kelembutan. Tadi malam harusnya kita menunaikan ibadah sunnah Rasul, tapi saat aku ke kamar, kamu sudah terlelap, dan aku gak tega ganggu. Namun pelukan itu tak dibalas. Tubuh Azarin justru terasa kaku dalam dekapan. Tangannya tetap sibuk, matanya menunduk,
pikirannya entah melayang kemana. Seolah ada tembok tak kasat mata yang memisahkan mereka. Din perlahan memutar tubuh istrinya agar menghadap padanya. Jantungnya tercekat saat tatapannya bertemu dengan wajah Azarin yang tak seceria biasanya. Wajah itu suram, seperti langit yang kehilangan mentari. "Kenapa, sayang?" tanyanya, suara Din mengandung kecemasan yang lembut. "Ada yang mengganggumu?" Azarin menggeleng, memaksa senyum kecil yang tak mampu menyembunyikan kabut dalam bola matanya. "Enggak, aku cuma ngantuk aja, Mas," jawabnya pelan. Din menatap lebih dalam, mencoba membaca rahasia di balik bening mata istrinya. Namun, Azarin menunduk, menyembunyikan segala rasa yang menggelegak dalam dadanya. Beberapa detik hening, hingga akhirnya suara lirih Azarin memecahnya. "Mas, kita pergi dari sini, ya. Kita pulang ke Dubai, atau ke Jakarta saja," ucapnya lirih, hampir seperti doa yang tercekat di tenggorokan. Din mengernyit, kaget dan bingung sekaligus. "Loh, kenapa, sayang?" Azarin menatap suaminya sejenak, mencoba tersenyum meski matanya masih berembun. Dia sanggup menceritakan luka semalam. Tentang kalimat tajam sang kakak, tentang permintaan ibunya yang terasa seperti pengusiran diam-diam. Dia tak ingin menambah beban hati suaminya, apalagi rumah ini ada ibu mertua dan ayah mertuanya yang menjadi tamu kehormatan untuknya. "Gak apa-apa, Mas," ujarnya pelan. "Umi juga sudah pulih, Kak Alea juga sudah kembali ke rumah ini. Aku cuma ingin fokus sama rumah tangga kita. Di rumah kita sendiri, di tempat yang hanya ada aku, kamu, Alina, calon anak kita. Dan orang tua. Davian juga." Suara itu penuh harapan, namun juga menyimpan retakan-retakan kecil yang nyaris tak terlihat. Din mengusap pipi istrinya, menatap dalam, mencoba mencari kebenaran di balik kata-kata itu. "Baiklah," ucap Din perlahan, suaranya pelan seperti desir angin yang menyapu pagi. "Kalau kamu ingin pergi dari sini, kita akan pergi. Tapi setidaknya setelah acara 99." Belum sempat Din menuntaskan kalimatnya, Azarin langsung menggeleng cepat, seperti menolak sesuatu. 26. Yang sangat berat untuk ditunda. "Enggak, Mas, aku maunya hari ini." Suaranya lirih, namun mendesak. "Kumohon." Din tercenung. Dia menatap wajah istrinya dalam-dalam, mencoba menembus batas air mata yang disembunyikan di balik senyum tipis. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi terasa begitu kuat, seperti jerit sunyi yang tertahan dalam dada. "Ada apa sebenarnya, sayang?" tanyanya hati-hati, nada suaranya mulai diselimuti cemas. "Kamu bisa cerita sama Mas. Ada yang nyakitin kamu?" Azarin kembali menggeleng, lebih pelan, namun dengan sorot mata yang nyaris meremuk. "Gak ada apa-apa, Mas," ujarnya, berusaha terdengar meyakinkan, meski gemetar di ujung suaranya tak bisa disembunyikan. "Aku cuma pengen pergi dari rumah ini. Aku ingin fokus sama kamu, sama Alina, sama calon bayi kita. Di tempat yang cuma ada kita, dan rasa tenang." Din diam. Hatinya tahu ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Namun, dia juga tahu, ada waktu-waktu di mana luka terlalu dalam untuk segera diungkapkan. Maka tanpa bertanya lebih jauh, dia hanya membuka kedua lengannya, menarik Azarin ke dalam pelukannya yang hangat. Dia dekap istrinya erat, seolah ingin menyerap seluruh kesedihan yang tak terucap. "Baiklah, sayang," bisiknya lembut, penuh ketulusan. "Kalau itu yang kamu inginkan, kita pergi. Sekarang juga. Mas gak butuh alasan. Mas cuma butuh kamu tenang." Azarin membenamkan wajahnya ke dada Din. Di sana, dia membiarkan air matanya tumpah diam-diam,
tanpa suara. Tangis yang bukan karena lemah, tetapi karena hatinya yang diam-diam terluka. Setelah pelukan panjang itu, Azarin perlahan melepaskan diri, lalu mulai merapikan barang-barangnya dengan tangan yang bergetar. Tidak banyak yang dibawa, hanya pakaian secukupnya, perlengkapan pribadi, dan beberapa barang kecil yang punya nilai kenangan. Dia melipatnya dengan hati-hati, seperti melipat kenangan yang harus dia simpan dalam-dalam, lalu dikunci rapat di dasar hati. Sementara itu, Din sudah turun ke lantai bawah. Langkahnya mantap, meski di dadanya ada guncangan yang tak kalah besar. Dia mendatangi masing-masing kamar, tak lupa dia meminta pengasuh Alina segera menyiapkan perlengkapan putrinya. Pak Argatama, Bu Mahira, bahkan Davian sempat terkejut, terutama karena baru semalam rencana resepsi sedang dibicarakan dengan hangat.